Gimana ceritanya sebuah janji perdamaian global yang kedengarannya mulia malah berakhir jadi tuduhan perebutan kekuasaan? Yuk kita bedah bareng-bareng bagaimana sebuah piagam yang menurut sumber justru dibajak untuk kepentingan segelintir pihak. 100% premanisme. Dengar kata-kata ini, mungkin kita mikirnya ini buat organisasi kriminal ya. Tapi nyatanya, ini adalah deskripsi yang diberikan untuk sebuah badan bernama Dewan Perdamaian. Nah loh, kok bisa? Biar ngerti, kita harus balik dulu ke awal ceritanya. Padahal ya awalnya itu nggak ada yang aneh sama sekali. Semuanya dimulai dari niat yang super baik, sebuah janji perdamaian yang bahkan tertuang dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, rencana perdamaian ini akhirnya diresmikan jadi Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803. Coba deh kita lihat, apa aja sih isi penting di dalamnya? Nih, coba perhatiin deh poin-poinnya. Fokusnya jelas banget, Gaza. Terus ada rencana rekonstruksi. Dan yang paling-paling penting nih ya, resolusi ini mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Poin-poin ini penting banget buat kita pegang, biar ngerti apa yang terjadi setelah ini. Tapi, semua berubah pas ada pertemuan elit di Davos. Dokumen yang ditandatangani di sana tuh beda banget sama semangat resolusi PBB tadi. Menurut sumber, disinilah piagam aslinya dibajak. Coba deh lihat bedanya, jauh banget. Yang satu, resolusi PBB, fokusnya jelas ke Gaza dan Palestina. Piagam yang baru, tiba-tiba jadi ngurusin konflik global, dan anehnya, kata Palestina atau Gaza itu hilang sama sekali. Tujuannya juga berubah, dari administrasi transisi jadi organisasi internasional baru. Ini bukan cuma diubah dikit ya, ini dirombak total. Terus pertanyaannya, siapa yang pegang kendali di organisasi baru yang aneh ini? Nah, disinilah letak masalah terbesarnya, struktur kekuasaannya. Oke, lupain deh semua model organisasi internasional yang kita tahu. Kayak PBB gitu. Soalnya Dewan Perdamaian ini, desainnya itu terpusat cuma ke satu orang. Seorang ketua dengan kekuasaan yang luar biasa besar. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin kaget. Piagamnya nggak nulis jabatan kayak Presiden Amerika Serikat, tapi benar-benar spesifik, nulis nama Donald J. Trump sebagai ketua perdananya. Oke, coba kita bedah satu-satu ya kekuasaannya. Jabatannya seumur hidup. Cuma bisa diganti kalau dia mau mundur atau nggak mampu. Dia harus setuju sama semua keputusan negara anggota. Dan punya hak veto absolut. Kata salah satu sumber, ini sama aja kayak punya Dewan Keamanan PBB, tapi versi pribadi. Nah, buat gabung ke klub eksklusif ini, tentu ada harganya. Pertanyaannya sekarang, berapa sih yang harus Indonesia bayar buat dapat satu kursi di sana? Siap-siap ya, angkanya 16,7 triliun rupiah. Itu setara 1 miliar dolar AS. Dan katanya diambil langsung dari APBN kita. Dan di sini nih letak pintarnya. Pasal 11 bilang piagamnya langsung berlaku sementara begitu diteken. Artinya, komitmen duit triliunan itu langsung ngiket Indonesia tanpa perlu lewat persetujuan DPR dulu. Nah, para pengkritik langsung mempertanyakan, ini prioritasnya benar nggak sih? Saat negara kita komit bayar 16,7 triliun, di sisi lain ada kisah tragis seorang anak di NTT yang sampai bunuh diri karena nggak mampu beli buku dan pulpen. Jadi pertanyaannya jadi relevan banget kan? Kegilaan macam apa ini? Ini kan jadi bikin kita mikir ya, ini sebenarnya Dewan Perdamaian atau jangan-jangan Dewan Bisnis? Coba yuk kita intip siapa aja sih orang-orang di baliknya dan kira-kira apa kepentingannya? Coba deh kita lihat daftar namanya. Ada menantunya Trump, ada Perdana Menteri Israel, pengembang properti dari Israel, sampai pelobi pro-Israel. Menurut sumber, polanya kelihatan jelas banget. Ada potensi konflik kepentingan yang kental antara urusan bisnis dan politik. Jadi kekhawatiran terbesarnya apa? Uang 16,7 triliun rupiah dari kantong kita jangan-jangan ujung-ujungnya malah dipakai buat mendanai proyek rekonstruksi yang dikerjain sama pengembang Israel, bukan buat rakyat Palestina, apalagi perusahaan Indonesia. Nah, dari semua itu, para kritikus mengerucutkan masalahnya jadi satu pertanyaan fundamental. Ini sebetulnya soal perdamaian atau cuma bentuk baru dari kolonialisme? Inti kritiknya tuh tajam banget. Ini dianggap bukan soal perdamaian, tapi alat hegemoni AS dan PRAM. Ini juga dinilai melanggar konstitusi kita yang anti-kolonialisme, dan prosesnya melewati pengawasan demokratis. Sebuah bentuk kolonialisme yang dilegalkan dengan kedok perdamaian. Dan mungkin, kutipan ini yang paling bisa merangkum semua kemarahan itu. Pembunuh membahas perdamaian, sementara orang-orang yang menjadi sasaran genosida tidak diundang untuk membahas tanah mereka sendiri.
Dan pada akhirnya, kita semua ditinggalin sama pertanyaan ini. Apakah ini sebuah model baru untuk perdamaian dunia? Atau cuma alat baru untuk kolonialisme dengan kedok yang berbeda? Jawabannya, ya, menuntut kita buat melihat lebih jauh. Nggak cuma dari judul berita aja.